Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Mas Mbak asisten dosen mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, saya, Fismikrin Hadiryati, dengan RP 561023134 dari S1 Teknik Industri, Departemen Teknik Sistem dan Industri, izin membuat mini teaching video sebagai tugas dari Open Recruitment Asdes mata kuliah Kalkulus 1. Di sini kami diminta untuk menyelesaikan dua buah soal, yaitu Z pangkat 5 ditambah 4 minus 4 I sama dengan 0, dan kita diminta untuk mencari semua nilai Z yang memenuhi eh, persamaan ini. Dan yang kedua adalah kita diberikan dua buah fungsi F dan G, di mana kita diminta untuk mencari domain F dan domain G, serta mencari fungsi komposisi FOG dan domain dari fungsi komposisi tersebut. Di sini saya menambahkan sedikit catatan mengenai teorema De Moivre yang akan digunakan pada penjelasan soal nomor satu, yaitu dalam memanfaatkan bilangan kompleks dan pada bentuk polarnya seperti itu. Kita langsung menyelesaikan nomor satu saja. Di sini kita memiliki persamaan Z pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 4I sama dengan 0. Karena di sini suku yang mengandung nilai Z hanya ada satu, jadi kita langsung tahu bahwa nilai Z-nya adalah minus 4 plus 4I. Karena cuma satu juga, kita tidak perlu melakukan pemfaktoran seperti itu. Ini adalah bilangan nilai Z pangkat 5 dalam bentuk kompleks. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk ini bentuk kompleksnya, kita bisa mengubah menjadi bentuk polar, yaitu R cis argumen theta. Atau ini adalah cos plus I sin theta. Jadi, kenapa cos I sin theta? Ini sebenarnya R cos plus cos theta plus I sin theta. Di sini A plus B ini kita nanti akan faktorkan menjadi, kita keluarkan R-nya, dan tersisa cos theta plus I sin theta. Di sini A-nya kita menggunakan cos, atau A-nya kita anggap sebagai yang horizontal, sementara B-nya adalah yang vertikal, atau kita menggunakan sin. Itu. R-nya kita dapat dari mana? Seperti mengerjakan polar, jadi kita menggunakan eh, panjang, atau kita menggunakan Pitagoras, dari minus 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, atau akar 32, yang nilainya adalah 4 akar 2, atau 2 pangkat 5 per 2, yang ini nantinya akan berguna di perhitungannya. Seperti itu. Itu untuk modulus atau R-nya. Sementara untuk argumen theta kita dapat dari mana? Kita bisa menggunakan tan theta. Tan theta-nya adalah vertikal per horizontal atau B per A. Di sini kita tulis saja B per A dulu. Untuk theta-nya gimana? Theta-nya adalah arc tangan. Arc tangan dari B per A, atau 4 per min 4. Arc tangan ini tan inverse, tan min 1 dari minus 1. Kita tahu bahwa arc tan, tan inverse dari 1 itu adalah 45 derajat atau seperempat pi. Maka untuk min 1 adalah 135 derajat atau 3 per 4 pi. Jadi kita bisa ubah Z pangkat nilai Z pangkat 5 ke bentuk polarnya sebagai berikut. 4 akar 2 cis 3 per 4 itu. Lalu nilai ini sebenarnya ini awalnya adalah gini, kita langsung pangkatkan seperti 5 aja. Z pangkat seperlima, Z pangkat 5 pangkat seperlima, atau Z saja, sama dengan 4 akar 2 pangkat seperlima, lalu kali cis 3 per 4 pi pangkat seperlima. Yang kiri kita langsung saja 2 pangkat 5 per 2 kali seperlima. Sementara yang kanan menjadi cis 3 per 4 pi per 5, atau kali seperlima, tambah 2 pi k per 5. Sesuai dari teorema de Moivre yang tadi saya tuliskan. Kita sederhanakan langsung menjadi 2 pangkat setengah atau akar 2, dan yang kanan menjadi cis per 20. Kita langsung samakan satuannya karena yang paling besar adalah 20. Jadi yang kiri menjadi 3 pi plus yang kanan dikalikan 4 menjadi 8 k pi. Karena di sini ada beberapa nilai k yang harus kita lakukan untuk mencari semua selesaian kompleksnya.
maka kita menggunakan beberapa nilai K. Di sini K-nya adalah dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena Z-nya pangkat 5, maka kita menggunakan 0 sampai 4. Gitu. Jadi kita bisa langsung hitung saja. Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. Sama dengan Z0, kita langsung masukkan K-nya sebagai 0, atau akar 2, cis 11/20 pi. Untuk Z1 akar 2, cis, sorry, 3/20 pi. C1 sama dengan 11/20 pi. Z2 cis 19/20. Z3 cisnya adalah 27/20. Cis 4 adalah 35/20. Jadi empat nilai berikut adalah selesaian selesaian dari persamaan eh, pada soal. Jadi nanti ini perlu diubah kembali menjadi bentuk bentuk kompleksnya agar tidak ada yang duplikat. Nanti kalau misalnya kita menggunakan Z5, nanti nilainya ada sama dengan Z0. Jadi menggunakan 5 nilai ini saja, kita convert menjadi bilangan kompleks, dan selesainya adalah bilangan tersebut. Atau bilangan ini sama saja. Bisa juga digunakan, bisa juga di pangkat kelima, nanti kembali ke hasilnya tadi. Seperti itu. Untuk nomor dua, kita terdapat dua fungsi, fungsi f dan fungsi g. Seperti kita tahu pada soal, kita tahu bahwa kedua fungsinya adalah fungsi akar kuadrat. Dimana kalau fungsi bentuk akar fungsi yang genap, kita harus yang di bawah akar itu harus merupakan bilangan positif. Jadi untuk fx, yaitu akar 7 plus x kuadrat, kita harus mencari nilai yang sehingga 17 x kuadratnya itu lebih dari sama dengan 0, atau tak negatif. Atau x kuadratnya itu harus lebih dari sama dengan min 7. Nah, untuk sebarang nilai untuk sebarang nilai x yang merupakan bilangan real, itu pasti lebih dari min 7, karena mereka nggak pernah negatif. Atau bisa kita tulis domain f-nya dan semuanya, semua bilangan real, karena mereka memenuhi ini yang di dalam lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke. Atau bisa tulis min tak hingga, hingga tak hingga, dengan kurung melengkung. Sementara untuk fungsi gx adalah akar 9 minus x kuadrat, di mana yang di dalam harus tidak boleh negatif kalau lebih dari 9. Untuk itu kita perlu melakukan kita perlu membuat garis bilangan, karena ini kita bisa faktorkan seperti itu. Jadi kita menggunakan akar-akarnya itu minus 3 dan 3. Kita perlu menentukan beberapa nilai x yang akan kita ujikan kepada fungsi g, sehingga hasilnya tidak tahu. Kita coba apakah dia negatif atau positif. Untuk 0, kita memperoleh 9. Untuk minus 10 adalah minus 91. Untuk 10 adalah minus 91. Sehingga kita memperoleh minus, positif, dan minus. Sehingga untuk domain G-nya yang kita peroleh adalah dari minus tak hingga, hingga minus 3 hingga 3 dengan kurung siku. Atau sehingga minus 3 kurang dari sama dengan x, dan x lebih dari sama dengan 3. Dan 3 lebih dari sama dengan x. Seperti itu. Ini untuk poin yang A. Sementara untuk poin yang B adalah fungsi komposisi f of gx, atau kita tuliskan f dari gx, fungsi f dari fungsi gx. Kita jabarkan dari luar, yaitu fungsi f terlebih dahulu, yaitu akar 7 plus gx kuadrat. Karena x-nya di sini yang bertindak adalah gx-nya. Seperti ini. Lalu kita jabarkan juga gx-nya. Jadi akar 7 plus akar 9 min x kuadrat dikuadratkan. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bentuk dari akar x dikuadratkan. Yang ini hasilnya adalah x. Ini berbeda dengan apabila x kuadrat ini akar dari x kuadrat. Yang ini adalah mutlak x. Karena di sini hasilnya selalu positif,
namun domainnya eh, cuma yang tak negatif. Kalau di sini domainnya bebas, namun hasilnya yang ini lebih domainnya lebih bebas. Sementara ini domainnya hanya yang memenuhi akar X-nya atau X-nya tidak negatif. Jadi kita bisa langsung ubah menjadi X dan bukan mutlak X ya. Jadi akar 7 plus 9 minus X kuadrat. Atau sama dengan akar dari 16 minus X kuadrat. Ini adalah fungsi komposisi f of x. Sementara untuk domainnya, domain f of g adalah sebagai berikut. X anggota domain G, di mana si Gx adalah elemen atau anggota dari domain F. Kita tahu domain F dan G dari awal, yaitu sebagai berikut. Minus 3 hingga 3 siku, atau ada sembunyinya. Gx-nya adalah akar 9 min X kuadrat, elemen F. Atau minus tak hingga hingga tak hingga. Karena kita tahu bahwa karena Gx ini selalu eh, hasilnya selalu berada di domain F, karena minus tak hingga hingga tak hingga, karena domainnya selalu pada rentang ini, jadi kita tidak perlu mengabaikan ini. Sehingga yang domain FOG-nya nanti kita bisa langsung peroleh dari X adalah elemen di G, domain G. Atau nantinya domain FOG adalah minus 3 hingga 3. Atau kita tulis X demikian sehingga minus 3 kurang dari sama dengan X, dan 3 lebih dari sama dengan X. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.